Oke, di sini gua mau ngelanjutin materi yang tadi. Materinya itu, bentar, terus gua cek nih dulu, cek. Oke. Nah, buat materi kali ini itu sama kayak yang tadi. Tapi yang sebelumnya itu kan ada error ya, ketika kita menggunakan style atau TTK bootstrap ya. Nah, untuk menggunakan TTK bootstrap itu, kita harus yang namanya memanggil terlebih dahulu si window-nya kayak gini. Kalau misalnya kita kayak gini, ketika kita run, dia bakal error. Nah, dia bilang si objek itu nggak kebaca gitu. Sedangkan kalau misalkan kita pakainya TP titik window save, dia harusnya bisa. Nah, dia bisa. Jadi gitu kalau misalkan kita ingin menggunakan ketika bootstrap, wajib menggunakan frame dari si bootstrap itu. Kalau misalkan frame-nya bukan dari si bootstrap, dia nggak bakal bisa. Oke, kita lanjut. Ini gue jelasin dulu tentang kodenya itu. Pertama itu kan kita mengimport modul tkinter tk inter menjadi tk dan tk bootstrap menjadi tb. Nah, habis itu di frame ini kita panggil ke dalam root atau kita membuat objek baru gitu. Kan dari kelas yang namanya window. Nah, habis itu kita bikin variabel yang namanya ukuran untuk ditaruh ke dalam si radio button ini ya. Nah, ini. Kalau di dalam HTML itu namanya attribute name. Ada kan tuh attribute name itu. Nah, ditaruhnya di situ. Di sini ada value itu isi dari si teks ini. Makanya ketika di run itu pas dipilih nih ya, dia bakal ada M, XL, dan seterusnya. Kalau misalkan yang S ini gua ganti jadi MM misalnya. Harusnya ketika kita memilih S, yang tampil itu MM. Nah, jadi yang ngaruh itu di value-nya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya itu, bentar, ini rada, oke, tadi itu kita udah selesai di bagian radio bottom. Selanjutnya itu ada frame. Kita masuk ke frame, coba ini ya. Nah, di frame pun kita bisa lihat nih kiri dan kanan. Kita coba. Ini kita coba hapus lagi. Kita taruh segini ya. Ini kita bikin variabel yang namanya kiri tb titik frame. Artinya kita memanggil function frame dari model TTK bootstrap ya. Kita taruh di root style itu yang kiri kita kasihnya misalkan sukses ya, harusnya bisa. Width-nya misalkan 240 250 ya. Ini karena ini width itu sebuah number, nggak wajib tapi ketika nggak perlu itu height-nya kita samain. Height atau tingginya itu 300. Kita copy lagi, ini kita ganti jadi kanan. Ini gue ituin misalkan primary coba ya, harusnya bisa.
Nah, oke. Selanjutnya kita coba langsung panggil ya, nggak usah menggunakan propagate. Kita coba kiri sama dengan pack, dan kanan titik pack ya. Ini saat itu buat, kalau di CSS itu namanya float. Kita bisa right, left, center, dan lain sebagainya. Sekarang kita gini dulu deh. Kita save. Nah, dia bakal kayak gini nih ya. Dia jadi kayak apa, nyatu, bukannya tuh bergantian gitu. Nah, selanjutnya itu kita coba pakai side, set, set sama dengan left misalnya. Yang juga sama. Coba lagi. Nah, dia bakal kayak gini. Mungkin untuk frame ini kita cukupin di sini ya. Kita lanjut ke yang lain. Di sini ada width, ada height, sesuai yang tadi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada label frame. Kita coba lihat. Sebenarnya label frame pun nggak beda jauh ya. Kita coba langsung copy yang ini untuk melihat perbedaannya itu seperti apa. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi dia ada kayak ini nih. Kita coba atur deh. Form baju. Bukan set. Tapi pet X, nya misalkan 20. Nah, ada kayak border gitu. Kalau di apa HTML itu lupa gue, tapi ada di HTML pun untuk bikin bentukan kayak gini tuh. Oke, mungkin kita lanjut ke yang lain. Selanjutnya itu ada teks. Teks itu kan sebelumnya bisa kita buat menggunakan label ya. Tapi teks di sini itu mirip seperti entry, tapi punya banyak baris. Kita coba praktekkan. Mungkin langsung di copy aja. Nah, kalau kita run, get data. Nah, si teks ini kan berarti alamat kamu ya. Entry alamat nih. Jadi si teks ini bisa dibilang teks area. Kalau di dalam si HTML ya. Kita bisa ngatur tingginya berapa, lebarnya berapa, seperti itu. Oke, mungkin untuk widget cukup di sini. Selain yang di atas itu ada banyak lagi ya. Ada list box, ada combo box, ada spin box, ada depth entry, dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya itu ada menggunakan grid. Ini gua copy aja, biar langsung gua jelasin aja dari codingan nanti ya. Kita coba run aja. Nah, oke. Sama itu kan ini, kita menggunakan tema yang namanya mock, dan judulnya itu great example. Makanya di sini great example ya. Nah, selanjutnya itu
kita bikin label yang namanya, yang isi labelnya itu this is perform, yang kayak gini nih. Nah, kita bisa atur juga nih nama fontnya itu, jenis fontnya itu apa, ini impactnya ya, ukurannya berapa, tipe fontnya apa, bold kah, italic kah, regular kah, atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya itu di sini ada frame juga. Frame ini sama untuk membuat sebuah frame juga. Oke, selanjutnya itu bikin label satu, yang ini nih ya. Nah, untuk langsung masuk aja ke bagian grid itu, ini ada row 0. Row 0 itu kan istilahnya gini nih. Nah, di sini ada Excel ya, benar ya. Kita buka Excel dulu, Excel. Kita jelasin melalui Excel aja. Bentar. Oke, ada alamatnya. Oke, mungkin maksudnya itu sendiri tuh, hero itu yang paling kiri, paling atas. Jadi hero selanjutnya itu ada di bawah. Ini kalau misalkan kita coba-coba ya, label satu nih. Kan row-nya 0 nih. Makanya dia berada di paling awal. Ini kita coba hapus nih ya. Kita buatkan baru aja. Misalkan di sini label 1 grid. Di sini itu yang pertama row. Row sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita coba run. Oke, label 1 ini ya. Nah, dia bakal di sini di paling atas. Kalau misalkan kita tambahin kolomnya 0, kita coba run. Ini jangan lupa kita close dulu. Oke, sama aja. Kita tambahin label yang selanjutnya. Berarti yang ini buatin 0, yang ini 1, yang ini. Oke, kita coba. Nah, ini gue panggil itu 2 gitu. Kita coba kelas lagi. Nah, agar bisa bersampingan itu kita atur kolomnya. Misalkan ini 1 nih. Kita coba run lagi. Oke. Intinya 0 berarti. Nah, jadi row itu, jadi yang pertamanya itu kan, row itu kan ke bawah tuh. Kalau misalkan row yang pertama itu 0, kasih ini deh. Nah, si row 0 itu dia adanya di sini. Row 1 adanya di sini. Kalau misalkan mau nambah lagi berarti ini row 3. Kalau ke kanan kan berarti kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Dimulainya tetap dari 0 seperti sebuah indeks kan. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk pembahasan materinya. Di sini tuh ada yang namanya readable. Untuk penulisan yang bagus itu seperti apa? Ini dibilang nih,
Pertama tuh fungsinya dulu. Jadi kita mendefinisikan widget nih, ada keterangannya gitu, biar orang lain pun bisa tahu gimana maksud dari codingan kita. Jadi kita bikin dulu nih definisinya gimana, habis itu baru kita panggil atau kita tempatkan gitu. Nah selanjutnya itu kita bisa mengekspor file.py itu menjadi .exe ya, atau file installer buat di Windows ya. Sebelum masuk ke situ, gue mau ngejelasin terlebih dahulu contoh program yang gue buat. Semoga aja nggak ada error ya. Di sini gue namain app.py. Nah, ketika masuk ke dalam sini itu bakal ada login dulu. Ini admin, passwordnya juga admin gue buatnya ya. Ketika login akan muncul pop-up. Selamat datang admin, sesuai dengan username. Kita oke, dan dia masuk ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada file nih. File ini fungsinya untuk meng-close dari si aplikasi ini. Nah, selanjutnya itu ada kalkulator, ada menghitung kata. Oke, ini dua ini nggak terpakai nih. Nanti kepakai dari sini. Di kalkulator ini ketika diklik, menunya akan konten yang di tengah ini bakal berubah. Kalau gua klik matematika dasar pun jadi kalkulator gitu. Misalkan 5 dikali 5 sama dengan berapa? 25 kan ya. Kalau kita masuk ke yang lain, misalkan TMI nih, tinggi lo itu misalkan 170, beratnya itu 50. Kalau kita cek, nah BMI itu 17,30, statusnya kurus. Berat yang ideal itu 65,2. Selanjutnya itu di kalkulator itu sendiri ada Fahrenheit ke Celsius. Misalkan kalau Fahrenheitnya 150, kalau di submit Celsius itu 65,56. Begitupun kalau misalkan yang lain satu lagi itu menghitung waktu. Maksudnya menghitung waktu itu gua buatnya dari waktu, dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu berapa hari. Misalkan tahun lahir, tanggal lahir gua itu 2001. Ini harus sesuai ya. Y artinya tahunnya, MM itu artinya month ya atau bulannya. DD itu adalah tanggalnya. Misalkan di sini 08 ulta gua itu tanggal 5 dengan tanggal sekarang 2023 12 tanggal 25 ya. Kalau kita submit, nah jarak waktunya itu 8.177 hari. Nah, bisa dibilang kan gue udah hidup selama 8.177 hari. Cukup lama ya. Ini masih kosong. Selanjutnya itu di sini gue itu menghitung paragraf. Kalau dihitung, nah jumlah katanya, jumlah paragrafnya. Jadi intinya lu mangga buat sebuah program yang bisa dibagi-bagi pengertiannya. Semakin kompleks tentu semakin bagus. Ada poin plusnya karena bakal jelas kerjasamanya juga kalau misalkan program yang kita buat itu lebih kompleks gitu. Jadi gampang ngebagi-bagi. Nah untuk mengubah ke dalam file.exe itu, kita baca di sini ada. Kita bisa menggunakan yang namanya library PyInstaller. Jadi lu udah dulu nih pakai nih Python min pip installer pip install py installer. Nah karena di sini gua udah menginstal, bisa langsung nih panggil kayak gini, Python min file app, ini nama filenya ya. Kita coba. Oke mana ya? Di sini kita pilih cmd.
tadi itu py installer min one file, nama filenya apa, app.py, seperti ini py nya gede ya. Kalau kita run, kita coba tunggu, ini membutuhkan proses ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Buat kalian yang belum mendapatkan apa kelompok, boleh list isi form yang gua buat itu ya, nanti bakal gua bagi-bagi. Dan kalau misalkan kalian merasa kesulitan untuk membuat program, mangga konsultasi ke gua. Kalau nanti gue bantu idenya kah atau apapun itu yang menurut lu kurang. Dan kalau misalkan materinya kurang sesuai atau ada yang nggak lu paham, mangga juga ditanyain, kita diskusi bareng. Karena jujur aja eh, apa namanya TK Inter ini merupakan materi yang baru bagi gua sendiri kan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang salah saat gua menjelaskan atau hal lainnya. Makanya di sini kita sama-sama belajar. Bahkan gue lebih senang kalau misalkan gue salah terus dikasih tahu. Soalnya kita sama-sama diskusi. Nah, ini masih program ya. Yang awalnya cuma ada file doang. Jadi kita buat lagi build, this, app spec, dan lain sebagainya. Ini kita tunggu dulu. Kalau kita lihat isi filenya, ini ada app nih, library-nya. Kalau misalkan kita cek di situ, harusnya ini nanti bakal taruhnya .exe-nya. Kita tunggu dulu. Ini tentu membutuhkan waktu ya. Jadi agak sabar aja. Uh, gua pribadi masih belum tahu format pengumpulannya gimana. Takutnya kalau misalkan kalian dimintanya filenya .exe bisa menggunakan cara seperti ini. Namun kalau misalkan via zip mah nggak di zip. Karena daripada saya pribadi belum ada pemberitahuan. Ini cukup lama ternyata ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Kalau misalkan mau langsung skip mah nggak. Nah, oke, tunggu. Kita tunggu nanti gua bakal on lagi ketika sudah selesai ya. Jadi mangga untuk di skip aja sampai ke bagian beresnya. Oh udah beres, udah mau beres. Nah ini udah ada nih file.exe-nya. Kalau kita buka, nah, ini udah ada file.exe. Kita tunggu. Nah ini udah beres nih. Kalau kita buka, dia akan menjalankan si programnya itu. Jadi nggak perlu lagi py.apa gitu, tinggal klik aja langsung ke jalanin program. Kita tunggu. Oke, ini udah berhasil ya. Jadi bentar gue coba screen. Nah,
Kalau udah ketukeran dia langsung ada normal seperti biasanya. Mungkin cukup sekian dari dua kali ini. Setelah itu mau keluar.